Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara, KPU Sultra, menggelar tablik akbar dan zikir memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Senin, tanggal 16 September tahun 2024. Agenda ini juga dirangkaikan sosialisasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Kegiatannya diikuti puluhan ibu-ibu majelis taklim. Ketua KPU Sultra, Asril mengatakan, sosialisasi yang dibarengi dengan tablik akbar sebagai bentuk upaya pihaknya untuk memberikan pendidikan pemilih lewat segmen keagamaan. KPU Sultra menghadirkan Ustaz Muhammad Fahru Razi Ansari, yang memiliki pengetahuan keagamaan dalam menyampaikan hak atau kewajiban warga negara dalam memilih pemimpin. Intinya dalam sosialisasi segmen keagamaan ini, tentu kami menghadirkan orang yang memahami tentang hak dan kewajiban warga negara dalam proses penyelenggara pesta demokrasi, jelasnya. Asril mengatakan melalui kegiatan ini, KPU Sultra berharap masyarakat yang memilih di tempat pemungutan suara pada tanggal 27 November nanti, bisa memilih pemimpin yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Semua ini akan kembali ke masyarakat, siapa yang dia pilih. Dan mudah-mudahan pemimpin nanti yang akan kita munculkan pada tanggal 27 November minimal sedikit menyamai sifat-sifat Rasulullah SAW, ujar Asril. Kemudian pada sesi tanya-jawab, salah seorang peserta Muhammad Naufal mempertanyakan pandangan Islam jika warga lebih memilih kotak kosong di Pilkada 2024. Karena untuk saya pribadi dengan adanya kotak kosong, kami akan melihat track record pasangan calon, sebelum memilih, apakah nantinya bisa memajukan daerah atau tidak, ungkap Naufal. Menanggapi pernyataan mahasiswa tersebut, Ustaz Muhammad Fahru Razi Ansar menjelaskan, secara agama, setiap orang berhak memilih atau tidak milih calon pemimpin. Sehingga, dalam konteks Pilkada 2024, orang tidak akan berdosa jika tidak memilih calon pemimpin yang disediakan penyelenggara. Ini artinya mereka atau warga yang tidak memilih tidak menghendaki calon pemimpin itu. Jadi secara agama tidak berdosa. Kalau kalian suka dengan orangnya pilih, jika tidak pilih kotak kosong karena kamu menghendaki orang lain bukan yang itu, jelas Ustaz Muhammad Fahru Razi. Berdasarkan peraturan dari PKPU nomor 13 tahun 2015, bila pasangan calon yang ada cuma satu pasangan dan itu akan melawan kotak kosong. Karena memang ini yang kita harapkan adalah ibu-ibu kita yang tergabung dalam majelis taklim. Intinya bahwa dalam hal untuk sosialisasi segmen keagamaan ini, tentu akan kita menghadirkan orang yang memahami terhadap ajaran-ajaran agama itu sendiri. Ya, makanya kami panggil Ustaz Muhammad Fahru Razi Ansar yang akan menyampaikan kepada kita semua. Karena tentu seperti tadi yang kita lihat bersama ataupun yang kita saksikan, bahwa banyak sekali para jamaah kita dalam hal ini di majelis taklim mempertanyakan tentang hak dan kewajiban seorang warga negara dalam hal di proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Dan itu tadi sudah disampaikan oleh Ustaz, bahwa itu kita harus melaksanakan kewajiban kita dan hak kita sebagai warga negara. Itu karena itu sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian yang kedua, saya pun juga tadi pada saat sambutan, saya sedikit menekankan, saya kutip salah satu hadis, bahwa pentingnya satu pemimpin dalam satu negara, satu provinsi, satu kabupaten, bahkan sampai pada pemimpin yang terkecil dalam hal ini lingkungan agar keluarga sendiri. Jadi saya kutip bahwa apabila kalian hendak melaksanakan musafir atau bepergian sebanyak 3 orang, jadi tunjuklah salah satu di antara kalian sebagai pemimpin kalian. Makanya makna yang sesungguhnya adalah bagaimana itu sangat pentingnya pemimpin itu untuk kita hadirkan. Maka dari itu dengan kegiatan ini kami sampaikan sebagai bagian dari tugas dan kewajiban kami pada seluruh masyarakat, bahwa mari kita bersama-sama mensukseskan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di tanggal 27. Dan saya menghimbau, mari kita berbondong-bondong untuk datang ke TPS dalam hal untuk kita menyalurkan hak suara kita. Tentu ini semua ini adalah kembali ke masyarakat. Siapa yang dia pilih, tentu itu adalah semata-mata tujuannya bagaimana kita menghasilkan pemimpin kita. Mudah-mudahan pemimpin nanti yang akan kita munculkan di tanggal 27 November adalah minimal dia sedikit menyamai sifat-sifat dari Rasulullah
seorang yang aman, seorang yang suci, seorang yang fatona, dan seorang yang mulia. Dan untuk PKPU nomor 7 itu, bahwa pemilih yang ada di pemilihan kepala daerah itu paling banyak 600. Sehingga kalau kita mau ambil singkatnya, 2 TPS yang ada di pemilu itu digabungkan satu di pilkada. Itu idealnya seperti itu. Tetapi tentu kami mengedepankan tentang demografi dan geografi di mana masyarakat kita berdiam. Karena sesungguhnya roh dari TPS itu kita dirikan ya adalah mendekatkan dengan pemilih yang ada di wilayah. Tentu memang karena ini bedanya, kalau pemilu itu paling banyak 300 pemilih di masing-masing TPS dan kemudian pilkada 600, tentu pasti ada jarak sedikit. Yang tadinya masyarakat karena dia di lingkungannya cuma 300, tentu ada di situ. Nah, sekarang dia bergeser karena 600 pemilih tadi. Makanya memang 2 hal yang saya sampaikan tadi tentu ini bagian dari 2 kebijakan jarak ini. Tapi yakin dan percaya bahwa tentu kita akan memberikan kemudahan kepada masyarakat. Ya, kalau memang itu juga misalkan kita anggap posisi dari TPS itu agak jauh, nanti akan kita dekatkan. Yang jelas bahwa yang ada di pemilih yang 600 itu tentu itu seperti itu. Saya ke Bang Terur, kapan nanti tanggal 22 September? Kalau yang sementara menjabat Bupati hari ini kan adalah untuk kita di Sultra kan tinggal 7 daerah. Ya, dalam hal ini 7 daerah itu yang hasil pilkada 2020 yang lalu. Ya, kan gitu. Ketentuannya adalah mereka kan belum habis masa jabatannya. Ketentuannya. Tapi kalau yang bersangkutan masih mau ingin maju sebagai kepala daerah untuk periode keduanya dalam jabatan yang sama, atau misalkan dia naik 1 tingkat menjadi calon gubernur atau wakil gubernur dalam wilayah itu, tentu yang bersangkutan adalah tinggal diajukan saja cutinya nanti pada saat proses kampanye. Cuti di luar tanggungan negara dengan tidak menggunakan fasilitas negara. Oh, maksudnya dalam Tidak mengundurkan diri, dia cuti. Oh, maksudnya dalam Karena wilayah, akhir masa jabatannya kan belum selesai. dalam wilayah itu maksudnya dari wilayah tingkat provinsi. Iya, Ya? kan ketentuannya begini. Nah, Misalkan yang bersangkutan dia mau ingin calon bupati, hari ini dia 1 periode misalkan di Kota Kendari. Kemudian dia mau di Kota Kendari misalkan. Kemudian dia mau periode keduanya dia mau ingin calon di Konawe. Kalau seperti itu karena beda wilayah, tentu itu akan dia mundur. Ya. Tetapi kalau dia mau calonkan diri dalam wilayah yang sama, sama-sama Kota Kendari, itu cuma cuti. Kalau dia masih menjabat hari ini. Kemudian kalau dia mau ingin calon gubernur, itu juga cuti dalam wilayah yang sama. Kecuali misalkan dalam wilayah yang berbeda. Misalkan dia calon gubernur di Sulawesi Selatan, itu baru jadi. Berbeda juga dengan anggota dewan ya, itu harus mengundurkan diri. Kalau anggota dewan, tentu yang sudah terpilih kan kemarin yang bersangkutan itu sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya, ya, ditandai dengan tanda terima dari lembaga yang ditujukan begitu. Kalau dia anggota DPR yang aktif hasil pemilu 2019, tentu pengajuan pengunduran dirinya itu adalah kalau anggota DPRD Kota Kendari atau kabupaten kota diajukan ke gubernur. Iya kan? Kalau seandainya provinsi itu diajukan ke Menteri Dalam Negeri. Nah, berbeda kalau dia terpilih di hasil pemilu 14 Februari 2024 yang lalu. Itu dia harus ajukan pengunduran dirinya ke partainya. Lalu kemudian partainya menyampaikan kepada KPU. KPU harus melakukan klarifikasi ke partai itu. Karena waktu KPU itu cuma 14 hari. Apakah betul si A ini sudah mengundurkan diri? Kalau sudah mengundurkan diri, tentu KPU punya kewajiban melakukan rapat pleno untuk melakukan pergantian kepada suara terbanyak berikutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.